Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya rindu untuk membagikan kebenaran firman yang ada di dalam kitab Amsal, pasal 17, ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, ayat ini sangat terkenal, bahkan sudah dibuat menjadi sebuah nyanyian. Ayat ini diyakini efektif untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ayat ini diyakini efektif untuk mencegah datangnya berbagai macam penyakit. Tetapi kenyataannya, saudara, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang sering mengalami sakit penyakit. Bahkan juga tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang sering mengkhotbahkan ayat ini, tetapi juga mengalami berbagai macam sakit penyakit. Kita tahu ada penyakit gula, diabetes, darah tinggi, kelainan jantung, asam urat, dan lain sebagainya. Dan itu bisa dialami oleh anak-anak Tuhan, bahkan juga hamba-hamba Tuhan. Bahkan juga orang-orang yang nampaknya sering berbahagia dan bisa menghibur banyak orang, seperti komedian, seperti artis-artis juga yang terlibat di dalam dunia hiburan. Rupa-rupanya mereka pun juga sepertinya tidak sungguh-sungguh mengalami kebahagiaan. Ada di antara mereka, tidak semua, yang juga lari kepada narkoba. Ada di antara mereka yang juga mengalami sakit penyakit, bahkan meninggal di usia muda. Jadi saudara, apakah ayat ini benar-benar efektif? Apakah hati yang gembira itu benar-benar obat yang manjur? Kita semua percaya bahwa firman Tuhan tanpa salah. Firman Tuhan pasti benar, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi persoalannya adalah pada pemahaman, pada pengertian, dan juga penerapan dari pengertian terhadap ayat tersebut. Sedikitnya ada dua pengertian mengenai hati yang gembira yang harus kita pahami dan juga kita praktekkan, sehingga kita mengalami kuasa dari ayat ini. Kita mengalami kuasa dari firman. Yang pertama, saudara, pengertian dari hati yang gembira adalah obat yang manjur, memberitahu bahwa hati itu benar-benar bebas dari kesedihan. Hati itu benar-benar bebas dari ketakutan. Hati itu benar-benar bebas dari tekanan, dari pressure. Memang firman Tuhan memberitahu bahwa hidup ini adalah pergumulan. Tetapi saudara, nikmatilah pergumulan itu. Nikmatilah persoalan itu. Jangan sampai persoalan itu menjadi sebuah tekanan. Jangan sampai pergumulan itu membuat hati saya dan saudara sedih dan diliputi dengan ketakutan. Seringkali kita menjalani masa-masa sulit, alami kesulitan ekonomi, alami persoalan-persoalan keluarga, tetapi ternyata semuanya itu bisa dilalui. Kenapa, saudara? Karena sebenarnya masalah itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin tidak ada jalan keluar. Masalah itu adalah sesuatu yang bisa kita akrabi. Jadi saya dan saudara sebenarnya sudah terlatih. Saya dan saudara seharusnya sudah bisa akrab dengan permasalahan, sehingga permasalahan itu bukan musuh yang menekan kita. Saya sedang melakukan perjalanan menuju ke Magelang. Dari Purworejo ke Magelang, ditemukan ada beberapa jalur yang berkelok-kelok. Lalu kemudian ada tanjakan dan turunan. Tetapi saya sudah akrab dengan jalan itu. Saya merasa bahwa tikungan, jalan yang berliku-liku, tanjakan dan turunan itu bukan sesuatu hal yang membuat saya menjadi takut. Justru saya sudah akrab, saya sudah bersahabat karib, saya sudah hafal dengan rute yang sulit ini. Dan ketika saya jalani, rasanya tidak ada sesuatu yang sulit. Jadi saudara, hati kita harus bebas dari tekanan. Hati kita harus bebas dari stres, dari pressure. Hati kita harus bebas dari ketakutan. Hati harus bebas dari kesedihan. Karena hanya dengan cara itu, maka hati kita bisa benar-benar dalam kondisi yang gembira, dalam kondisi yang berbahagia. Oleh karena itu, rajin-rajinlah bersyukur. Kita menerima berkat-berkat Tuhan. Kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa berpakaian, kita bisa
menikmati keadaan di rumah kita bersama dengan keluarga, meskipun mungkin dengan perabot yang sederhana, meskipun rumah sederhana, tetapi sesungguhnya itu semua adalah berkat Tuhan yang membuat saya dan saudara bisa menjalankan kelangsungan hidup dengan baik. Jadi saudara, bebaskan dari ketakutan, bebaskan dari tekanan, bebaskan dari rasa kurang puas, tidak adanya ucapan syukur. Ketika kita bebas dari semuanya itu, maka benar-benar hati kita akan dalam keadaan yang gembira. Nah, pengertian yang kedua dari ayat yang mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, kita perlu perhatikan kalimat yang selanjutnya. Firman Tuhan berkata, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi saudara, hati yang gembira sedang diperbandingkan dengan semangat yang patah. Oleh karena itu, kita bisa memperoleh pengertian bahwa hati yang gembira adalah semangat yang tidak pernah putus asa, optimisme yang selalu ada. Saya dan saudara bagaikan tiang yang menopang bangunan, dan ketika ada gempa, ketika ada angin ribut, maka bangunan itu tetap kuat, sebab tiangnya tidak patah, tiangnya tidak retak. Oleh karena itu, ketika saya dan saudara memiliki semangat yang kuat, maka sesungguhnya semangat itulah yang bisa menopang seluruh kehidupan kita. Jadi hati yang gembira adalah semangat yang utuh, semangat yang tidak berkurang, semangat yang tidak habis, tidak ada keputusasaan. Maka semangat itu bisa menopang seluruh kehidupan kita, dan itulah yang dikatakan hati yang gembira. Jadi dua pengertian ini setelah kita pahami, kita harus praktekkan dalam hidup kita semua. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Selamat mempraktekkan pemahaman terhadap Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Nikmati kesehatan, nikmati kesembuhan, nikmati kuasa dari firman Tuhan tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.